Puji nama Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita aminkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang kita terima sampai saat ini. Allah itu begitu baik bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan boleh kita berdiri dan saat ini di rumahnya Tuhan, itu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita percaya kita datang ke tempat ini, datang untuk rindu, untuk menyembah, memuji, dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, karena Tuhan terlalu baik bagi kita semuanya. Setiap waktu, sepanjang waktu, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bapa yang setia yang kita sembah, luar biasa ya. Puji nama Tuhan, kita undang semuanya untuk bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyikan pujian penyembahan kita, Yesus masih baik. Yesus
Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini Tuhan, semua ini karena anugerah Tuhan. Kami ingin datang menyembah, mengagungkan, membesarkan nama-Mu. Kami ingin beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua dengan lawatan Allah. Kami merasakan sukacita daripada Tuhan. Kami yakin dan kami percaya pun kami sudah menyerahkan kehidupan kami, hati pikiran kami sudah serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau ambil alih sepenuhnya Tuhan, supaya kami beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Kami yakin dan kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama bersekutu memuji mengagungkan Tuhan. Terima kasih, sucikan tempat ini, sucikan ruangan ini, sucikan khususnya hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Engkau kuduskan mereka, Engkau layakkan mereka, karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Tuhan, baik pimpinan pujian, baik singer, baik tim musik ya Tuhan, baik multimedia dan kolektan ya Tuhan, khususnya kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur sebentar, kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan bagian kami. Kami tetap ditingkatkan, bertumbuh, berbuah dan berakar yang kuat melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, Allah yang begitu baik bagi kita. Terlebih saya secara pribadi bersyukur dan berterima kasih Tuhan begitu baik bagi saya secara pribadi sampai saat ini ada. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya juga mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya kita seluruh anak-anak Tuhan datang ke tempat ini untuk memuji menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Kita akan menyanyikan pujian kita. Tuhan Yesus baik. Benar, Tuhan Yesus itu terlalu baik bagi kita. Ya, amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan.
masih lemah ya, masih lemes ya. Kalau katakan bahwa Tuhan Yesus baik, katakan dengan jari, Tuhan Yesus baik. Angkat ke atas. Berarti ucapan syukur kita, terima kasih kita bahwa Tuhan Yesus baik bagi kita semuanya. Ya, karena kita datang ke tempat ini untuk menyenangkan Tuhan. Buat ya tubuhmu untuk menyenangkan hati Tuhan. Gerakan tanganmu, gerakan badanmu, apapun yang ada ya, kepalamu boleh kamu gerakan. Ya. Boleh kakimu, Tuhan melihat bahwa ada sukacita yang luar biasa Tuhan berikan bagi kita melalui pujian. Ada kesukaan melalui pujian, ada kesembuhan melalui pujian, ada kuasa yang besar yang akan kita terima. Puji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagi, Tuhan Yesus baik. Yuk kita kembali ke awal lagi. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau puji Tuhan terus dan terus ya. Selama kita hidup, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian kita, memuji Tuhan selalu. Pujilah Tuhan, pujilah ya Allah baik.
ya. Kita baiklah semuanya, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan berjanji akan memberikan sukacita bagi kita semuanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sedang memuji Tuhan. Kita sedang memuji Tuhan. Kita percaya saat ini apapun menjadi kerinduan kita, pergumulan kita, Allah tak pernah tinggalkan kita. Bapa yang setia yang kita sembah. Mari saudara, sebentar lagi kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kekuatan bagi kita, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan jalan keluar bagi kita, yang memberikan sukacita bagi kita. Janji Tuhan ya dan amin bagi kita semuanya. Kita mempersiapkan, kita nyanyikan pujian penyembahan kita. Ketika aku berbeban berat, saat ini apapun menjadi masalahmu, apapun menjadi bebanmu, apapun menjadi persoalanmu, kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang membuka jalan. Asal kita percaya dan sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Haleluya.
Engkau yang patut kami tinggikan, Amin. hanya Engkau yang patut kami agungkan, Haleluya. hanya Engkau yang patut kami sembah, dan hanya Engkau Tuhan yang patut kami muliakan. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau baik bagi kami, dan terlalu baik Engkau bagi kami. Terima Tuhan. kasih. Kalau saat pagi hari ini Engkau masih berikan kami nafas kehidupan. Amin. Kalau pagi hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan Amin, Yesus. untuk kami bisa beribadah kepada-Mu. Haleluya. Ini semua karena kebaikan Tuhan, Haleluya. kemurahan Tuhan yang begitu besar Terima dalam kasih. kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan. Haleluya. Ampuni atas kekurangan dan kelemahan Benar. kami. Kalau seringkali Tuhan hati kami Haleluya. jauh daripada-Mu, seringkali kami lakukan kebodohan di hadapan Tuhan. Namun saat pagi hari ini Tuhan, di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami mohon ampun yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar sebagian dari sabda firman Tuhan. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan hati kami, layakkan kehidupan kami untuk kami terima firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu menjadi pegangan dalam hidup kami, untuk kami terus dan terus beriman kepadamu Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi jiwa kami, firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau tolong hamba-Mu yang sebentar Tuhan percayakan untuk menaburkan firman-Mu. Amin. Kiranya Tuhan Kau urapi hamba-Mu Bapa, sembunyikan di belakang salib-Mu. Biarlah Kau sendiri yang nampak di tengah-tengah kami dan berfirman kepada kami Tuhan. Singkapkan semua rahasia firman-Mu buat kami, karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah jawaban bagi setiap masalah persoalan yang kami bawa saat ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Sebentar pula Tuhan kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan tangan-tangan kami Tuhan. Kalau Kau sudah memberkati kami ingin kembalikan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Kami alaskan seluruh doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara semuanya. Kita akan memberikan korban persembahan untuk pengertian Tuhan di tempat ini, biar semakin luas pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, sambil jalan kita nyanyikan pujian kita. Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. 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 Engkau selamatkan dan sembuhkan saya. Amin. Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Oh Tuhan.
nama Tuhan, acara selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang sudah dipercayakan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Saya dari awal setiap kali ibadah sini saya merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, karena jemaat begitu antusias ya, menyembah, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, punya respon ketika datang kepada Tuhan, ketika berada dalam bait Allah, maka kita harus meresponi, karena ini adalah bait Allah di mana tempat Allah berdiam. Dia adalah kudus dan Dia berdiam di tempat kudus. Jadi ketika umat-umat Tuhan berada dalam bait Allah, di tempatnya Allah yang Maha Kudus, maka kita harus meresponi kuasa Tuhan. Amin. Kita harus meresponi kuasa Tuhan. Kemarin saya di telepon anak saya, puji Tuhan, anak sekolah di Singapura, teologi, dan dia katakan waktu mereka menyembah, maka ada orang India, teman dia di sebelah, itu dia menyembah, tapi seperti bisik-bisik, ya, cuma sedikit saja suaranya yang keluar. Akhirnya dia ditegur oleh pembina ya. Apalagi dalam pendidikan rohani ya. Jadi artinya bahwa ketika kita menyembah, memuji Tuhan, jangan asal-asalan. Kita harus meresponi ya, kehadiran Allah, kehadiran Tuhan harus diresponi dengan kekuatan kita. Firman Allah katakan kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Amin. Ya. Jadi ini hal yang positif, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya tidak setuju kalau sekolahnya mengajarkan tentang bahasa roh. Ya, ikuti saya tentang bahasa roh, itu tidak boleh. Tapi ini mereka mendorong supaya setiap mahasiswa itu meresponi kehadiran Allah. Ini sangat positif. Nah, demikian juga jemaat tempat ini. Kita bisa merasakan kuasa Tuhan karena kita tahu bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian oleh percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini setiap kali kita datang kepada Tuhan, tentunya kita merindukan berkat-berkat Tuhan. Amin. Amin. Saudara sudah menyiapkan tempat untuk menjadi berkat Tuhan di dalam kehidupan saudara saya. Ya, kita harus menyiapkan tempat di mana berkat Allah akan dicurahkan. Apa tempat yang kita harus sediakan? Adalah hati kita. Amin. Hati kita. Ya. Seberapa besar kita menyiapkan hati kita, seberapa luas hati yang kita sudah siapkan untuk Allah mencurahkan berkat-berkatnya bagi saudara saya. Ya. Hati ini adalah sangat penting bagi kehidupan umat manusia, juga bagi Tuhan. Ini adalah tempat yang vital, ya, sangat penting bagi Allah untuk menaruh berkat-berkat surgawi, yaitu hati saudara saya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya juga berterima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan lagi buat saya untuk mulai pada pagi hari ini. Saya mendengar bahwa minggu lalu ya berulang tahun 49. Puji Tuhan ya, tempatnya semakin 49 adalah dia semakin dewasa ya, semakin dewasa. Kalau rohani
semakin berakar, semakin kuat. Ya. Kalau akar itu semakin merambat, semakin kuat, maka angin, badai, topan apapun itu tidak bisa dirobohkan. Ya. Pohon itu tidak akan mudah untuk dirobohkan karena dia sudah berakar. Nah, jadi keyakinan saya juga bahwa umur yang ada juga adalah melambangkan rohani saudara. Semakin kokoh, semakin kuat, semakin berakar di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan bacakan firman Allah di dalam Amsal pasal yang ke-3. Amsal pasal yang ke-4. Amsal 4 ayat yang ke-23. Ini ayat yang sudah menjadi ayat hafalan kita semua. Amsal 4 ayat yang ke-23. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama firman Allah demikian. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hati-hati dengan hatimu. Hati-hati dengan hatimu. Tadi saya katakan bahwa ketika kita mau menerima berkat dari Tuhan, setiap kali kita mau datang kepada Tuhan, kita merindukan berkat Tuhan. Ya. Dan kalau Tuhan mencurahkan berkat itu, maka kita harus menyiapkan hati kita. Amin. Hati kita yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini dikatakan bahwa hati-hati dengan hatimu. Siapa yang bawa hati pagi hari ini? Yang bawa hati siapa? Ada yang ketinggalan di rumah hatinya? Ya. Kalau ketinggalan bahaya. Ya. Jadi semua dikatakan kita harus hati-hati dengan hati kita. Karena dikatakan bahwa hati ini sangat penting. Ya. Kalau di dalam terjemahan lama atau kitab terjemahan Bode dikatakan ayat ini, peliharalah hatimu terlebih daripada segala patut dipeliharakan, karena dari dalamnya terpancarlah segala mata air hidup. Pelihara hati dari segala apa yang patut dipelihara. Artinya bahwa hati itu sangat penting, wajib dan harus kita pelihara, wajib dan harus kita jaga. Ya, itu hati. Dalam terjemahan BIM dikatakan Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Amin. Jaga hati kita, karena masa depan kita itu yang menentukan adalah hati, saudara saya. Karena hati ini bagi kehidupan manusia, hati ini adalah sangat vital. Ya. Organ tubuh yang paling penting di dalam tubuh manusia adalah hati. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, karena dikatakan bahwa hati ini adalah pusat, dia adalah alat kontrol, ya, kontrol, master kontrol bagi seluruh kehidupan manusia, baik dalam perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya, itu semua bersumber dari hati. Jadi apa yang dihasilkan oleh manusia, baik perkataan dan perilakunya yang kita lihat seharian, itu sumbernya dari hati. Kalau manusia itu jahat kelihatan, maka hasilnya jahat. Itu sumbernya dari hati. Tapi kalau yang baik yang kita lakukan, maka itu sumbernya dari hati. Dan itu akan dilihat oleh semua orang. Master control di dalam kehidupan manusia adalah hati. Itulah sebabnya firman Allah katakan bahwa kita harus menjaga setiap hari, setiap waktu, hati ini kita harus kontrol. Ya.
hati-hati dengan hati kita. Kalau kita tidak jaga baik-baik, kalau kita tidak kontrol, maka bisa berdampak ke hal yang fatal. Dan kita lihat ada beberapa hal yang kita akan pelajari. Bagaimana kalau hati itu tidak dikontrol, tidak dijaga, maka dampaknya tadinya berkat Allah datang kepada kita, tetapi ketika kita tidak bisa mengontrol hati kita, kita tidak bisa menguasai hati kita, maka dampaknya berkat itu terhalang. Dia tidak datang kepada saudara saya. Ya. Coba kita lihat yang pertama, penghalang untuk kita mendapatkan berkat. Saudara lihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kita lihat bahwa Allah sudah, semenjak Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, Allah katakan, Allah berfirman bahwa semua buah yang ada di taman ini bisa kamu makan. Tapi ada satu pohon di tengah-tengah taman jangan kamu makan. Karena kalau kamu makan, maka kamu akan mati, telanjang. Datang si ular. Allah pergi, datang ular. Ular katakan bahwa justru kalau kamu makan buah di tengah-tengah pohon ini, maka kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, liciknya iblis, dia menggoda si Hawa. Ketika dikatakan Hawa melihat pohon itu, ya, baik, sedap dipandang, dan dia berpikir, bukan firman Allah yang dia camkan di dalam hati dan pikirannya, tetapi perkataan iblis, si ular, yang dia camkan. Bahwa justru kalau dia makan buah di tengah-tengah pohon itu, maka dia akan menjadi sama seperti Allah. Sedap dipandang, dia ambil buah dan dimakan. Hawa dia tidak mengontrol hatinya, dia tidak bisa menguasai hatinya. Allah sudah memberikan yang terbaik, Allah sudah memberikan yang terindah dalam hidup mereka, bahwa di Taman Eden mereka hidup kekal sampai selama-lamanya. Tetapi ketika hati dari Hawa dia tidak bisa kontrol, maka berkat yang kekal dari Allah hilang. Dampaknya mereka diusir dari Taman Eden. Mereka telanjang, mati secara rohani, hilang kemuliaan Allah. Ini akibat bahwa Hawa dia tidak bisa mengontrol hatinya. Dia tidak bisa menjaga, memelihara dengan baik hatinya. Allah sudah berfirman, tapi yang dia camkan adalah perkataan daripada si ular. Hati-hati saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ketika kita baru mendengarkan firman Allah, kita katakan ya dan amin. Tapi ketika kita di luar, kita diperhadapkan dengan masalah persoalan, apakah kita masih ada memuji Tuhan, percaya kepada Dia? Apakah kita masih berkata ya dan amin, ya, percaya sungguh kepada Tuhan? Atau iman kita mulai goyah dengan masalah persoalan kita hadapi? Kita mulai goyah, firman Allah mulai hilang di dalam kehidupan saudara saya. Kita mulai pakai pikiran dan akal kita, firman Allah tidak simpan lagi di dalam hati kita. Ketika kita pakai akal dan logika kita, maka firman Allah di dalam hati itu sirna. Dampaknya seperti Hawa, kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Terus sebabnya, mari kita menjaga terus hati kita. Amin. Harus mengontrol hati kita, harus menguasai. Ya. Ada 9 buah roh yang terakhir, penguasaan diri. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan bisa menguasai situasi yang ada. Dia bisa menguasai hatinya. Dia bisa menguasai, walaupun dia menghadapi tantangan seberat apapun, dia bisa mengontrol hatinya. Dan dia akan percaya, dia akan tetap mempertahankan bahwa Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menyelamatkan dia, anugerah yang besar sudah menyelamatkan dia. Ya, dia tidak akan mudah tergoyahkan karena dia bisa menjaga hati. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, hal yang kedua dikatakan, Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6, Kejadian 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Kita lihat bahwa Kain dan Habel adalah kakak beradik, ya. Tapi Habel dia adalah seorang peternak lembu, kambing, tapi Kain dia sebagai petani. Pada satu saat dikatakan bahwa mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dua-dua membawa hasil. Habel dia membawa hasil dari korban sembelihan ternak yang dia punya. Kain dia membawa hasil taninya, dan dua-dua persembahkan kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, karena persembahan daripada Habel diterima oleh Tuhan, maka dikatakan panaslah hati dari Kain. Timbul iri hati, kedengkian. Bukan hanya itu, tapi sampai dia dendam. Dia tidak bisa menguasai hatinya, sehingga dikatakan bahwa adiknya sendiri, Habel, dia bawa ke ladang dan sana dia bunuh. Dia tidak bisa mengontrol hatinya. Dia tidak bisa menjaga hatinya, sehingga tadinya berkat akan tercurah, hilang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, Tuhan tidak mau ada kedengkian, ada iri hati. Amin. Kalau kita mau terima berkat daripada Tuhan, maka kita harus jaga hati ini dari segala sampah-sampah dosa. Kedengkian, iri hati, itu hanya bisa menghalangi berkat-berkat surgawi tercurah bagi saudara saya. Dampaknya tidak baik, dikatakan sampai Habel dibunuh. Ya. Hati-hati, jangan kita suka memelihara iri hati, kedengkian, dendam, karena itu tidak akan mengundang berkat Tuhan, baik dalam pribadi kita, tengah-tengah usaha pekerjaan kita, keluarga kita, tetangga kita, di mobil kita iri, tengah-tengah pekerjaan kita ada orang yang kita diangkat, kita iri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hati ini perlu dikontrol. Di tengah-tengah situasi apapun, kita yakin bahwa Tuhan sudah menempatkan kita di sana, maka Tuhan akan jadikan kita berkat, bukan menjadi penghalang berkat Tuhan. Amin. Ya. Itulah sebabnya kuncinya dikatakan bahwa untuk kita mendapatkan berkat dari Tuhan, maka kita harus menjaga hati ini dengan baik. Ya. Hati-hati dengan hatimu. Amin. Hati-hati. Kalau kita tidak bisa menguasai, mengontrol hati kita, maka akibatnya fatal. Dikatakan akibatnya fatal. Ya. Hal yang ketiga, 1 Samuel pasal yang ke-18
ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. 1 Samuel pasal 18 ayat 7 dan ayat yang ke-8 dikatakan, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kita tahu bahwa Saul dia adalah seorang raja. Raja punya segala fasilitas, tetapi ketika menghadapi segala musuh-musuhnya, dikatakan bahwa Saul dia hanya membunuh musuh-musuhnya itu hanya beribu-ribu. Tetapi dikatakan bahwa Daud dia tidak punya kedudukan, tetapi dia bisa membunuh musuh-musuhnya berlaksa-laksa. Artinya Daud lebih banyak yang dia bunuh. Ya. Timbul iri hati daripada Saul. Timbul iri hati. Dia berpikir bagaimana caranya supaya bisa membunuh Daud. Karena bagi dia sebagai raja, wah, ini Daud ini menjadi saingan. Jangan-jangan nanti dia akan menggantikan. Ya. Timbul iri hati sampai dia mau dibunuh oleh Saul. Tetapi hati daripada Daud, hati yang baik, hati yang tulus. Sehingga waktu Saul membunuh Daud, dikatakan bahwa Allah melindungi, menjaga, memelihara Daud. Dia lolos dari pembunuhan Saul. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi kita lihat sini bahwa Tuhan tidak berkenan kepada orang yang iri hati, orang yang suka dendam, orang yang suka sakit hati. Ya, Tuhan tidak mau. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kerohanian kita mungkin sudah berjalan sampai 49 tahun kerohanian kita. Dan kita berkata bahwa kita tidak mau sia-sia di dalam pengirian kita kepada Tuhan. Tetapi saya mau supaya saya semakin bertambah-tambah rohani saya, semakin naik tingkat. Jangan sampai pengirian kita sia-sia hanya karena kita tidak bisa mengontrol hati kita. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita suka mengontrol hati kita, maka hal-hal yang tadi iri hati, dengki, dendam, itu akan sirna dari kehidupan saudara saya. Itu akan hilang dari kehidupan kita. Karena dikatakan bahwa Tuhan dikatakan memberikan berkat kepada hati orang yang lurus, bukan hati orang yang bengkok. Berkat Tuhan itu tercurah bagi hati yang tulus di hadapan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua mau diberkati oleh Tuhan. Amin. Setiap kali kita berdoa, kita datang beribadah kepada Tuhan, kerinduan kita supaya pribadi saya, usaha saya, rumah tangga saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Pertanyaannya, bagaimanakah hati kita? Apakah hati kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Apakah hati kita tidak lagi memendam amarah, kebencian, iri hati? Kalau masih ada hal-hal begitu, dikatakan bahwa itu hanya menjadi penghalang berkat-berkat surgawi tercurah dalam pribadi, keluarga, usaha pekerjaan kita. Menjadi penghalang. Itu sebabnya pagi hari ini, kalau sudah mau diberkati oleh Tuhan, buang segala sampah-sampah dosa itu. Amin. Buang semua, bersihkan dalam hati kita. Karena berkat-berkat dari surga itu hanya mengalir kepada hati yang rendah, hati yang suci, hati yang tulus di hadapan Tuhan. Gloria haleluya. Kita lihat bagaimana berkat Tuhan itu, bagaimana caranya berkat Tuhan itu mengalir dan mengendap di hati saudara saya.
Yang pertama, Mazmur pasal 17 ayat yang ketiga. Mazmur 17 ayat yang ketiga. Katakan, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Katakan, bahwa bagaimana cara supaya hati kita ini menjadi lurus, supaya kita hidup di dalam kebenaran. Karena Tuhan hanya memberkati hati orang yang tulus dan hati yang lurus di hadapan Tuhan. Yang pertama dikatakan, bawa hati kita kepada Tuhan lewat doa. Amin. Bawa hati kita kepada Tuhan. Karena ketika sepanjang hari kita beraktivitas, kita bersosialisasi dengan sesama, kita berbicara dengan sesama, bergaul dengan semua orang sepanjang hari, pada waktu malam, seperti Daud katakan, waktu malam, waktu saudara berdoa, maka di situ Allah memeriksa hati kita. Allah menyelidiki hati kita. Apakah kita terlanjur dalam setiap perkataan kita? Apakah hati kita ditemui oleh Tuhan tentang dosa, sampah-sampah dosa? Tetapi Daud dikatakan waktu dia berdoa kepada Tuhan, dia berdoa tengah malam. Ngapa anak Tuhan berdoa tengah malam? Jam 1, jam 2 ya. Tuhan menggerakkan hati kita berdoa, karena waktu yang sunyi senyap, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Waktu tengah malam Allah bisa melawat kehidupan saudara saya. Dia bisa menjamah kita. Jadi waktu Daud berdoa, dikatakan bahwa Allah menyelidiki hati dari Daud. Apakah ada dosa yang terkandung sepanjang hari? Apakah ada mulut kotor yang keluar? Tapi Allah katakan bahwa ketika dia menyelidiki hati Daud, dia tidak menemukan dosa di dalam hati Daud. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau dipulihkan oleh Allah, kalau saudara merasa terlanjur dengan perkataan dosa, sampah-sampah dosa, atau ada iri hati yang mengendap di dalam hati kita, cepat-cepat datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Waktu saudara datang kepada Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, buka hati kita selebar-lebarnya. Amin. Buka hati selebar-lebarnya. Karena Allah akan datang, Dia akan menyelidiki hati kita. Amin. Waktu Dia menyelidiki hati kita, kalau ada sampah-sampah dosa dalam hati kita, maka Dia akan bersihkan, Dia akan pulihkan. Amin. Puji Tuhan. Jadi yang pertama dikatakan bahwa bawa hati kita. Kalau kita mau dibenarkan, kalau kita mau hidup tulus dan suci di hadapan Tuhan, cepat-cepat hati itu diberesin. Doa kepada Tuhan, doa tengah malam. Anak-anak sudah tidur, yang lain sudah tidur, kita berdoa kepada Tuhan. Saat itu Tuhan melawat saudara saya, dan Dia akan memberikan hati kita. Dikatakan 1 Samuel pasal 16 ayat ke-7. 1 Samuel 16 ayat ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Setiap kali saudara datang kepada Tuhan,
Tuhan tidak melihat rupa saudara, tetapi yang Dia lihat adalah hati. Amin. Amin. Jadi hati ini perlu dan waspada, harus dijaga, patut, wajib, harus dijaga. Amin. Hati. Hati. Karena firman Allah katakan bahwa Tuhan, kalau manusia hanya melihat rupa manusia, tidak bisa menembus kedalaman hati manusia. Ya. Tapi Tuhan dikatakan bahwa Dia bisa melihat sampai kedalaman hati manusia. Amin. Pada siang hari ini kita datang kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita menyembah, berdoa, beribadah kepada Tuhan. Ya. Itu dari awal saya katakan bahwa kita harus persiapkan hati kita. Ya. Karena Tuhan melihat pribadi, baik dari anak-anak, pemuda, remaja, sampai orang dewasa. Tuhan tahu isi hatinya. Amin. Tuhan tahu isi hatinya. Ya. Dan tujuannya Dia akan memberkati setiap hati-hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita bawa hati kita kepada Tuhan. Jangan bawa yang lain, bawa hatimu kepada Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan, Tuhan ini isi hatiku. Ya. Jangan saudara sembunyikan. Kalau ada dosa sekecil apapun, nyatakan itu kepada Tuhan lewat doa saudara. Tuhan, ini hati saya. Sehingga ada sampah dosa sekecil apapun, Tuhan akan sirnakan. Dia akan pulihkan. Dia akan bersihkan. Supaya hati yang kita bawa kepada Tuhan tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Kalau hati kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, maka berkat-berkat surgawi siap tercurah dalam hati saudara saya. Puji Tuhan. Hal yang kedua, Tuhan memberikan berkat kepada orang yang lurus hatinya. Bagaimana caranya? Hal yang kedua, yaitu kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus lebih dalam firman Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Katakan amin. Firman Allah itu tajam, hidup. Amin. Hidup. Ya. Jadi ketika saudara belajar firman Tuhan, baca firman Allah, saudara harus mengimani. Satu kata aja dalam firman Allah, kalau saudara imani bahwa firman Allah itu hidup dan berkuasa, maka dia akan menjadi remah dalam hati kita. Ya. Karena dalam Roma pasal 1 ayat 17 dikatakan Injil itu berkuasa, punya kuasa. Ya. Memang firman Allah itu ditulis oleh kurang lebih 40 orang tokoh-tokoh pada zaman itu. Ya, baik rasul, nabi, nelayan, sekitar 40 orang yang menulis. Tetapi ketika mereka menulis firman Allah, dikatakan mereka di bawah pimpinan wahyu roh Allah. Jadi firman kita ini beda dengan buku-buku yang lain. Amin. Alkitab kita beda dengan buku-buku yang lain. Alkitab kita hidup dan berkuasa. Amin. Amin. Jadi saudara bawa firman Allah dalam setiap ibadah, ya. Bukan hanya asal petenteng di jalan dilihat orang, tapi saudara mengimani setiap firman Allah yang saudara baca, setiap firman Allah yang saudara dengar, saudara imani bahwa firman Allah itu hidup
dan berkuasa. Semakin kita belajar kebenaran firman Allah, semakin dalam kita belajar firman Allah, maka kita akan semakin mengerti bahwa kuasa firman Allah itu luar biasa. Dikatakan bahwa firman Allah lebih tajam daripada pedang yang bermata dua. Dia menusuk amat dalam sampai bisa memisahkan jiwa dan roh. Firman Allah, dia tahu membedakan dalam kehidupan kita manusia. Dia tahu membedakan mana yang berasal dari Allah, mana yang berasal dari manusia, dari dunia ini. Yang berkenan kepada Allah, itu akan tersimpan di dalam hati saudara saya. Tapi kalau hal-hal yang berasal dari dunia, apalagi yang berbau dosa, itu akan disirnakan oleh Allah. Amin. Supaya hati kita penuh dengan kedamaian, ketenangan, sukacita. Dia bersihkan. Karena kehidupan kita manusia, kita tidak luput dari segala kekurangan dan dosa kelemahan kita. Ya. Tapi ketika ada kalanya kita tanpa sadar melakukan dosa, maka hal ini Tuhan mau, ya, ketika kita datang kepada Dia, kita buka hati kita, dan Allah akan bereskan itu bagi saudara saya. Dia tidak mau supaya manusia itu tetap tinggal di dalam dosa. Dia mau supaya manusia itu semakin dipulihkan. Dia mau supaya kita semakin ditingkatkan iman rohani kita. Karena firman Allah katakan bahwa kita semakin hari, semakin belajar, semakin dalam terhadap kebenaran firman Allah, maka hidup kita akan semakin sempurna, dewasa, dan menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Dan yang menyempurnakan kehidupan saudara saya adalah firman dan Roh Kudus. Ini yang perlu kita kejar di akhir zaman ini. Kita perlu kejar supaya kehidupan kita semakin hari semakin dipulihkan oleh Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena dikatakan bahwa dengan firman Allah yang bisa menembus sampai sendi-sendi dan sumsum manusia, memisahkan jiwa dan roh. Artinya bahwa setiap saat, setiap waktu kita berdoa, waktu kita beribadah kepada Tuhan, waktu kita menyembah kepada Tuhan, maka saat itu kita dilawat oleh Allah. Dia mendeteksi setiap kekurangan, setiap kelemahan kita. Dia deteksi setiap ada dosa yang menyelinap di dalam hati kita. Dia bersihkan, Dia sucikan kehidupan kita, supaya semakin hari kita semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hanya firman Allah dan kuasa Roh Kudus yang bisa menyelidiki hati dan pikiran saudara saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terus sebabnya kita belajar terus firman Allah. Saudara berkata, saya sudah terima firman Allah, baik ibadah hari biasa, ibadah hari Minggu, saya sudah dengar firman Allah. Tapi jangan kita merasa puas. Amin. Amin. Jangan kita merasa puas, tapi biarlah hati kita setelah kita mendengarkan firman Allah, biar hati kita semakin haus dan haus, sehingga kita mau datang lagi kepada Tuhan. Kita semakin rindu untuk semakin dalam mengerti tentang kebenaran firman Allah. Kalau firman Allah itu semakin penuh dalam kehidupan kita, firman Allah memenuhi hati dan pikiran kita, maka dosa, iri hati, dengki, dendam itu tidak ada tempat lagi dalam hati saudara saya. Karena hati pikiran kita sudah dipenuhi oleh perabot-perabot dari surga. Amin. Sudah penuh hati kita dari perabot dari surgawi. Barang-barang yang indah dari surga sudah memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga dosa itu tidak ada tempat lagi dalam hati dan pikiran. Amin. Terus sebabnya
perbanyak haus, rindu terus akan kebenaran firman Tuhan. Ya, rindu. Kalau bisa bangkitkan cinta mula-mula, ya, cinta mula-mula, sehingga kita semakin antusias walaupun sudah 49 tahun, ya. Tapi kita semakin rindu kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita semakin rindu, ya. Kita semakin mau dijamah oleh Tuhan. Kita semakin mau dipenuhi oleh firman dan kuasa Roh Kudusnya, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin sempurna di hadapan Tuhan. Tidak lama lagi Tuhan datang pada kali yang kedua. Dan kita mau kejar apa yang punya ini? Selain kita mau merindukan terus firman Allah menyempurnakan kita, kuasa Roh Kudus menyempurnakan hidup saudara saya. Puji Tuhan, dengan kita belajar firman Allah, maka kita semakin berakar di dalam Tuhan. Iman kita semakin kokoh, semakin kuat di dalam Tuhan. Ingat, tantangan kita di akhir zaman ini bukan main-main, ya. Iblis dia merasa bahwa dia tidak lama lagi dia akan dibelenggu, dimasukkan ke lubang yang paling dalam. Dia tidak akan berdaya. Sekarang dia berpikir bahwa dia masih ada kesempatan, sisa sedikit waktu dia akan pergunakan untuk memperdaya kehidupan umat manusia. Dia mau mencari teman sebanyak-banyaknya untuk dia punya teman di dalam maut kekal sampai selama-lamanya. Nah, bagaimana kehidupan kita orang yang percaya pada Tuhan, supaya kita tidak terpengaruh dengan tipu daya daripada kuasa iblis? Maka kita harus kuat kepada Tuhan. Kita harus melekat hidup kita kepada Tuhan. Firman Allah itu semakin kokoh di dalam hidup kita. Firman Allah itu semakin penuh di dalam hati kita, supaya apapun di akhir zaman ini coba-coba mempengaruhi kehidupan rohani saudara saya, kita tidak akan terpengaruh. Amin. Iblis coba menggoyahkan iman percaya kita, tapi kita tetap kokoh karena ada firman dan Roh Kudus dalam hati saudara saya. Puji Tuhan. Itu sebabnya dikatakan bahwa firman Allah itu, ya, kita butuh firman Allah karena dia kekuatan saudara saya. Firman Allah itu adalah firman Allah yang luar biasa bagi saudara saya, ya. Yang terakhir dikatakan bahwa kalau kita merindukan berkat Allah, maka hati kita harus lurus. Dan kalau hati kita melurus, maka kita harus siap dibentuk oleh Tuhan. Kita harus siap dibentuk oleh Tuhan, ya. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia berbunyi, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan memberikan hati menjadi indah dan sangat berharga. Seperti tukang periuk dikatakan bahwa dia membentuk bejana-bejana itu, ya, dari tanah liat. Tapi saudara lihat, setelah tanah liat ini dibentuk, dia harus mengalami proses bantingan, bahkan dibakar. Maka hasilnya saudara lihat,
tanah liat, terbuat dari tanah liat, tapi dia dipajang di hotel-hotel, dia dipajang di gedung-gedung yang mewah, VIP, ya, bejana yang tadinya hanya tanah liat menjadi sangat indah di hadapan. Demikian juga dikatakan bahwa kehidupan kita, kalau kita siap dibentuk oleh Allah, kita yang dari dosa, maka ketika kita ada di dalam tangan Tuhan, Dia bentuk kita. Firman Allah katakan, maka kita menjadi harta yang indah di hadapan Tuhan. Kita menjadi sangat berharga di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Allah membentuk kita, Dia proses kita dari berbagai hal, macam-macam. Banyak hal yang saudara alami dalam pembentukan Allah, ya. Baik itu suka dan duka, persoalan, penderitaan. Tapi ketika kita dibentuk oleh Allah, jangan kita berkata Tuhan sakit, ya. Kalau kita berkomentar, maka kita tidak mampu dengan pembentukan Allah. Tapi kalau kita merasa sakit ketika kita dibentuk oleh Allah, karena pembentukan Allah kebanyakan bertentangan dengan daging dan logika kita. Ketika Allah membentuk kita, ya, maka kebanyakan yang dibentuk kehidupan saudara saya itu kebanyakan sakit. Karena firman Allah katakan kalau kita ikut Yesus, kita harus pikul salib. Saudara pikul salib, siap dibentuk. Ketika kita sudah dibentuk seperti priuk tadi, maka kita akan menjadi hal yang berharga di mata Tuhan, ya. Kita akan menjadi indah di mata Tuhan. Amin. Saudara menjadi indah, kita harus siap dibentuk. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kehidupan kita harus pastikan hati kita harus beres di hadapan Tuhan, ya. Harus bersih di hadapan Tuhan. Ketika kita merindukan berkat Tuhan, siapkan hati kita ini, buka hati kita, karena Allah akan mendeteksi, Dia akan memeriksa sekecil apapun dosa yang terkandung. Dia akan bersihkan saudara, Dia akan pulihkan, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit bersama, kita akan nyanyikan pujian Selidiki Aku. Tuhan akan melawan saudara saya pada siang hari ini. Saudara buka hati kepada Tuhan. Ketika firman Allah pergi, Dia tidak akan kembali dengan percuma. Firman Allah dan Roh Kudus akan bekerja dalam setiap hati saudara. Firman Allah katakan, kalau kita sudah mendengarkan firman Allah, suara Tuhan, jangan kita mengeraskan hati kita, tetapi kita buka hati kita selebar-lebarnya di hadapan Tuhan. Karena Allah akan melawan saudara saya. Dia akan mendeteksi setiap hati kita. Apakah masih ada dosa-dosa yang terselubung di dalam hati kita? Dia akan bersihkan dan Dia akan pulihkan. Katakan kepada Tuhan, selidiki aku Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hati. Sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan.
akan terbuka di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana Allah akan memberkati saudara kalau di dalam hati kita masih ada sampah-sampah dosa dalam hati kita. Tapi jangan khawatir, pada siang hari ini Allah melawat kehidupan saudara saya. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Allah akan menyucikan. Dia akan menyirnakan segala dosa-dosamu, sehingga hatimu suci dan kudus. Karena Allah akan memberkati hati yang lurus dan tulus di hadapan Tuhan. Kau lawati umat-umatmu pada siang hari ini Tuhan. Oh, kalau masih ada dosa-dosa dalam hati mereka, oh Tuhan, biar Engkau bereskan. Oh Tuhan, Engkau pulihkan. Engkau jamah setiap hati-hati umat-umatmu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, pulihkan mereka Tuhan. Layakkan mereka pada siang hari ini, supaya berkat-berkat surgawi tercurah bagi umat-umatmu. Gloria Malasika Malasika. Gloria Malasika. Jamah umat-umatmu Tuhan. Mereka membutuhkan kekuatan Allah. Mereka membutuhkan pemulihan Allah. Mereka membutuhkan berkat-berkat surgawi. Gloria Malasika Malasika. Ajaib kuasa-Mu, bekerjalah Roh Kudus, pulihkan umat-umat-Mu, layakkan mereka di hadapan-Mu Tuhan. Jesus, Engkau hadir, Engkau menyelidiki setiap hati-hati umat-umat-Mu, karena Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau mengasihi umat-umat-Mu Tuhan. Glory, glory, haleluya, rasakan zaman Tuhan, rasakan Roh Kudus bekerja, rasakan Roh Kudus memulihkan. Pulihkan hati umat-Mu, pulihkan hati umat-Mu. Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus sedang memulihkan umat-umat-Mu. Haleluya. Tanamkan firman-Mu. Jadikan perkataan firman-Mu menjadi rema dalam setiap hati umat-umat-Mu, sehingga ketika mereka menghadapi masalah persoalan, mereka kuat dan kokoh di dalam Engkau Tuhan. Mereka tidak mudah terpengaruh dengan pengaruh kuasa iblis dan kuasa dunia ini, karena firman-Mu begitu kuat berakar dalam hati mereka Tuhan. Glory, haleluya. Biar senantiasa hati mereka berpaut kepada Tuhan. Mereka terus mau datang lewat doa kepada Tuhan. Mereka terus mau belajar kebenaran firman-Mu, supaya mereka semakin kokoh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Terima kasih buat lawatan pada siang hari ini. Terima kasih buat pemulihan bagi umat-umat-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus akan menyertai umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Roh Kudus akan mengingatkan firman bagi mereka, tertanam dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar umat-Mu akan memberikan korban bersama. Mereka memberi yang terbaik kepada Tuhan.
balas berkat berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman. Kami sudah terima firman-Mu, kami akan memberi dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa menjadi kekuatan bagi kita. Kita harus jaga hati. Dikatakan jagalah hati, karena hati adalah lentera hidup kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum Bapa. Sambil menunggu, kita nyanyikan pujian, pujilah Tuhanku. Amin, haleluya.
Puji Tuhan, kiranya diberkati kaum bapak semuanya, semakin setia terus di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Kita nyanyikan pujian kita, orang yang berharap Tuhan. Amin. Persembahan ibu bapak, saudara-saudari semuanya, kiranya Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri semuanya, kita tutup ibadah kita pada saat siang hari ini. Kasih dan
surga, sehingga Engkau mengumpulkan kami umat-umat-Mu, Engkau melayakkan kami untuk beribadah, mempersembahkan yang terbaik di hadapan hadirat Tuhan. Dan Engkau sudah memberkati kami pada siang hari ini dengan berkat-berkat surga yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan, oh Tuhan, untuk jemaat-jemaat yang berhari ulang tahun, Engkau sudah tambahkan umur setahun dalam kehidupan mereka. Engkau berikan mereka panjang umur, berikan kekuatan, berkati jasmani rohani mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semakin hari mereka semakin setia mengiring Engkau dan pekerjaan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang sakit dimanapun mereka berada saat ini, Engkau lawati Tuhan kehidupan mereka. Kami percaya pilur-pilur Yesus sudah menyembuhkan bagi orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau sudah menjamah mereka, sudah berikan kekuatan kesehatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan tubuh yang sehat dan kuat diberkati oleh Tuhan, mereka boleh pakai tubuh mereka untuk memuji memuliakan Engkau di hari-hari mendatang. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Seluruh kegiatan sepanjang minggu yang berjalan Tuhan, oh jemaat Gereja 50, Engkau menolong mereka, Engkau memberkati mereka, Engkau terus kumpulkan mereka dalam segala persekutuan yang ada, supaya mereka semakin hari semakin giat untuk maju di dalam Tuhan. Dan nama Allah dipuji dan rencana mereka untuk mengadakan ibadah padang Tuhan di Cibubur, Engkau sertai, tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Oh segala kebutuhan yang ada Tuhan, Engkau adakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh jemaat yang ada, berikan mereka kekuatan, kesehatan, sampai pada hari hanya mereka boleh mengikuti acara ini Tuhan. Oh Tuhan, dengan penuh antusias yang ada, dengan penuh semangat, karena Engkau sudah memulihkan mereka lewat penebusan-Mu Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan mereka. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Kudus. Engkau memberkati Ibu Gembala yang Engkau sudah percayakan untuk Tuhan menggembalakan domba-domba tempat ini. Berikan dia kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat Allah, urapan baru menyertai hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau nyatakan terus kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan lewat penggembalaan yang ada, oh Tuhan, jemaat Tuhan semakin hari semakin maju, bahkan banyak jiwa-jiwa yang menangkan buat Engkau. Nama Allah dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Kudus. Kami akan akhiri ibadah Tuhan pada siang hari ini. Itu sebabnya sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita kembali, terimalah berkat anugerah Allah Bapa di surga, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus memimpin kita semua, menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan tutup ibadah pada minggu ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Ketika saya beribadah di jemaat GPD Gereja 50, saya merasakan hadirat dan kuasa Tuhan bekerja dan memulihkan jemaat Tuhan yang ada. Dan harapan saya biar jemaat GPD Gereja 50 semakin maju, semakin semangat, supaya jiwa-jiwa banyak dimenangkan buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.